Aku udah bikinin makanan buat kalian di jalan. Pasti macet. Terima kasih ya Bianca. Mbak Bianca benar-benar baik. Bahkan dia sempat repot-repot siapin bekal buat aku dan Mas Dimas. Mbak, makasih banyak ya. Ya udah, aku berangkat ya. Iya. Hati-hati ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok mama nangis? Udah kok sayang, siapa yang nangis? Aha, gimana kalau kita main kartu aja? Yuk, kita main kartu yuk. Mama sedih tadi, Tante Aisyah pergi sama Papa. Apa sebaiknya gue temuin lagi ibunya Aisyah? Atau nggak usah? Tapi mau gue temuin juga buat apa? Mencari tahu tentang Aisyah. Ngapain? Kan Aisyah udah nikah sekarang. Bahkan dia istri dari kakak tiri gue sendiri. Nggak mungkin juga kan gue deketin dia. Hah, deketin? Mikir apa sih gue ini? Udahlah, mendingan gue pergi dari sini. Apa? Jadi Dimas berencana untuk membawa ibunya Aisyah untuk berkunjung ke sini beberapa hari? Iya Bu Siska, ngeselin banget kan? Udah gitu si Dimasnya juga ngotot banget. Saya bener-bener gak habis pikir sama jalan pikiran si Dimas itu. Jelas-jelas itu perempuan ya, perusak rumah tangganya dia. Tapi sama si Dimas malah diutamain. Gimana gak makin besar kepala itu perempuan. Aduh, mana Mas Irwan lagi di kantor lagi. Oh, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk teks beliau ya. Iya Bu ya. Apa ini? Betul-betul kelewatan Dimas. Kok bisa-bisanya Dimas mau bawa pulang ibunya Aisyah ke rumahnya? Dimas! Kamu itu ya, bukan hanya tidak menghargai Bianca, tapi juga tidak menghargai saya sebagai mertua kamu. Saya nggak boleh tinggal diam. Saya harus bertindak. Aisyah, kamu kenapa? Kelamaan di mobil nggak nyaman ya? Mau kita berhenti untuk istirahat dulu? Nggak apa-apa Mas. Ya nggak apa-apa dong, masa nggak boleh? Ntar kita cari tempat buat istirahat yang enak ya. Tuh kan aku jadi ngerepotin Mas Dimas.
Enggak apa-apa. Aisyah, kita istirahat di depan aja yuk. Tuh ada taman. Yuk. Cintaku jatuh di hatimu, berharga untukku. Berharap kelak kau akan jadi jodohku, penantianku bersamamu. Di antara bunga-bunga itu, kenapa Aisyah terlihat sangat cantik? Mas Dimas kok liatin aku senyum-senyum gitu sih? Enggak apa-apa. Kok kena? Kok Mas Dimas Apa itu? nimpuk aku sih? Aku nggak sengaja. Oh, Mas Dimas gitu ya. Mas! Iya kasih banget. Mas! Aduh, aku kelipan. Masa sih? Mas? Mataku. Aduh Mas. Aduh, maaf ya. Coba lihat dulu sini. Cintaku jatuh di hatimu, berharga untukku. Berharap kelak kau akan jadi jodohku. Maaf ya Pak, tadi mata saya kelilipan. Aisyah, kita pergi dari sini. Permisi ya Pak. Ya. Dasar anak muda. Aisyah, ini semua gara-gara kamu nih. Kok aku sih Mas Dimas lah? Kamu ngapain ngejar-ngejar aku? Ya, Mas ngapain lempar-lempar aku? Istri aku. Ini semua gara-gara kamu, titik. Enggak, suami aku. Ini semua gara-gara Mas Dimas, titik. Enggak, ini gara-gara kamu. Enggak, ini karena Mas Dimas. Ya udah, gara-gara aku. Sekarang kita cari tempat makan ya. Jangan kesini lagi. Tuh kan kena. Alasan. Bu Lydia. Pak Irwan. Betul Bu, seperti istri saya bilang tadi di WhatsApp. Kalau Dimas mau bawa ibunya Aisyah ke rumahnya. Ya betul dong Pak, masa iya saya bohong? Bu Lydia diam aja. Ya saya nggak diem aja dong Pak. Saya langsung melarang Dimas, tapi permasalahannya Dimas itu nggak mendengarkan kata-kata saya Pak Irwan. Bisa dong Bu, ini kelewatan namanya. Gimana sih? Ibu kan sekarang ibunda, seharusnya bisa dong ngajarin anaknya supaya bisa jadi suami yang baik untuk putri saya. Wait, Pak Irwan, kok saya mendengar sepertinya Pak Irwan ini menyalahkan saya ya? Bentar, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Justru kedatangan Ibu Lydia ke sini untuk membantu kita atas pergerakannya Dimas. Justru Ibu Lydia ini sayang sama Bianca, Pak. Kamu gimana sih kok malah nyalain Ibu Lydia? Gak nyalahin. Yang salah itu sebetulnya Dimas. Ya, tapi ini sudah kelewatan, Ma. Pak Irwan, apa yang dikatakan Bu Siska itu benar sekali. Jangan salahkan saya. Kalau dihitung-hitung, yang paling banyak salah adalah Bianca. Loh. Kok malah putri saya yang disalahkan? Ya jelas lah. Karena selama ini asal Pak Irwan dan Bu Siska tahu ya, Bianca adalah orang yang selalu membela perempuan perusak rumah tangganya itu. Catat itu.
Dan saya selama ini di rumah sendirian. Saya harus melawan 3 orang sekaligus. Ya Dimas, ya Bianca, dan perempuan itu. Dan sekarang, begitu di sini, saya lagi-lagi harus disalahkan seperti ini. Oke, thank you so much ya. Lain kali lebih baik saya tidak menginformasikan apapun ke Pak Irwan dan Bu Siska. Terima kasih, saya pamit. Bu Lydia, sabar dulu dong, jangan emosi dulu. Inhale, exhale, tahan dulu Bu emosinya. Pak, kamu minta maaf dong Pak. Ayo Pak. Maafkan saya Bu Lydia. Saya emosi. Gimana kalau Ibu Lydia duduk dulu? Justru dalam kondisi seperti sekarang ini kita harusnya kompak, Bu. Bagaimana menjatuhkan Aisyah? Ya, kita tenang dulu ya, Bu ya. Kita duduk dulu boleh? Mau diminum dulu, Bu? Silakan. Silakan diminum Bu. Inhale, exhale dulu, Bu. Aisyah, gimana perasaan kamu? Seneng nggak mau ketemu sama ibu kamu? Iya, senang Mas. Biarpun aku juga cemas, karena aku kepikiran soal Hans dan Mas Setia. Terus, tanggapan ibu kamu gimana? Ibu senang? Kita mau ajak ke Jakarta untuk berobat. Astaga, aku kan belum kasih tahu ibu kalau kita mau jemput. Duh, ini pasti karena aku kaget deh dengar berita soal Mas Setia yang tanya-tanya soal Hans tadi. Aisyah, kok diem aja? Mas Dimas, jadi karena aku udah keburu seneng banget kita mau jemput ibu, jadi aku lupa kasih tahu ibu. Kamu belum kasih tahu ibu? Ya udah, aku telepon sekarang ya. Ya udah. Iya. Aisyah. Syah. Ibu seneng banget kamu telepon lagi. Bu, aku sama Mas Dimas lagi perjalanan ke kampung ya, Bu. Ya Allah, kamu mau kesini, Syah? Iya, soalnya kita mau ngajakin ibu ke Jakarta buat berobat. Ke Jakarta? Ibu nggak mau, Syah. Ibu nggak mau ngebebanin orang. Mas, ibu nggak mau, katanya takut jadi beban. Coba, biar aku yang ngomong. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nadimas. Maaf, Bu. Sekarang ini kan ibu bukan hanya ibunya Aisyah. Tapi ibu adalah ibu aku juga. Jadi jangan sungkan. Karena kesehatan ibu adalah tanggung jawab aku. Jujur ya, Bu. Waktu aku menikahi Aisyah, aku berjanji dalam hati. Aku bukan hanya akan membahagiakan Aisyah, tapi juga membahagiakan ibu. Dimas, ternyata dia betul-betul laki yang sangat baik. Aku nggak nyangka Mas Dimas ternyata sebaik ini. Jadi tolong ya, Bu. Ibu mau ikut aku sama Aisyah ke Jakarta untuk berobat? Ya udah, kalau gitu ibu bersedia. Alhamdulillah. Tapi jangan lama-lama ya, hanya beberapa hari aja. Soalnya ibu memang nggak bisa ngerepotin orang. Apalagi ibu nggak bisa ninggalin rumah lama-lama, ya? Iya, Bu, cuma beberapa hari kok. Ya udah kalau gitu ibu siapin barang-barang ibu ya. Kalian hati-hati di jalan. Iya, Bu. Tunggu aku sama Aisyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Makasih, Mas.
Mbak Bianca video call. Angkat aja. Ya Mbak. Aisyah, kamu sama Mas Dimas tuh sampai mana? Ini kita lagi istirahat dulu Mbak. Sambil makan bekal dari Mbak. Istirahat di taman, berduaan. Apa iya cuma makan? Atau jangan-jangan mereka sambil mesra-mesraan? Padahal seharusnya kalau nggak ada Aisyah, pasti Mas Dimas sekarang lagi main di sini sama Karissa, nemenin aku di sini. Ya udah kalian hati-hati ya. Mbak, mau ngomong sama Mas Dimas? Nggak usah. Nanti aku telepon lagi aja. Bianca, insya Allah aku akan pulang dengan selamat. Doain ya. Iya Mas, kamu cepat pulang ya. Mbak Bianca, makasih ya Mbak. Mbak udah dukung aku. Udah anggap aku seperti saudara. Aku janji, aku nggak akan hianatin Mbak. Perasaan apa yang ada di hatiku ini? Rasanya aku bahagia sekali melihat kedua istriku akur seperti ini. Udah dulu ya. Maaf sebentar, Setia nelpon sebentar ya. Iya, halo Setia. Gimana? Ada apa? I need your help. Setia lagi buntu soalnya. Oke, kalau gitu kamu coba ceritain aja sama Mama. Siapa tahu nanti Mama punya ide yang bisa Mama sampaikan ke kamu. Iya, jadi sebenarnya sekarang Setia cuma tahu mah bahwa pembunuhan itu namanya Aisyah. What? Nama pembunuh Hans adalah Aisyah. Aisyah yang ada di rumah kita, maksud kamu? Aisyah perempuan penggoda itu, jadi dia yang udah ngebunuh Hans? No, bukan gitu mah. Bukan, mungkin seperti itu. Cuma ya bisa jadi, tapi masalahnya di kampung ini yang namanya Aisyah itu ada 5 mah. Dan anehnya nggak ada satupun dari mereka yang berhubungan dengan kematian Hans. Nggak ada. Setiap kamu dengar ya, nggak ada hubungan sama sekali. Gimana sih? Jelas-jelas namanya sama. Dia tinggal di kampung yang sama. Jadi kurang bukti apa lagi? Udah cukup Setia, itu cukup bukti buat Mama. Mam. Setia, kamu dengar ya, Mama yakin 100% dia pelakunya, dia pembunuh Hans. Mam, jangan nuduh orang sembarangan, kita nggak punya bukti. Mama nggak peduli, ada bukti atau nggak ada bukti. Dia adalah pelakunya, Mama yakin 100% Setia. Ya, jadinya nyesel gue nelfon Mama. Bukannya dapat jalan keluar, malah Mama jadi berasumsi yang nggak benar kayak gini. Mam, aku masih ada urusan lagi, nanti aku telepon ya. Setia, please, kamu denger ini baik-baik. Mama nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus balas dendam atas kematian Hans. Kasih hukuman yang seberat-beratnya, setimpal-timpalnya kepada pelakunya. Ke perempuan pengganggu itu. We talk later, okay? Bye, Mam. Bahaya nih. Gimana kalau Aisyah nanti jadi dituduh sembarangan? Udahlah. Nanti aja aku pikirin.
Alhamdulillah. Mas, langsung masuk aja yuk. Udaranya ya Aisyah di sini enak banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Aisyah, ya Allah, Aisyah. Aisyah kangen banget sama ibu. Sama ibu juga, nak. Gimana kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, sehat kan, Bu? Sehat. Nadimas? Bu. Nadimas sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nadimas, terima kasih banyak ya. Kamu sudah menepati janji kamu ke ibu. Kamu bahagiain Aisyah. Kamu nyenengin dia. Ya Allah. Terima kasih banyak ya, nak. Membahagiakan. Tapi selama ini yang aku kasih ke Aisyah semuanya penderitaan. Apa selama ini Aisyah nggak pernah cerita yang sebenarnya ke ibu? Jangan-jangan Aisyah sengaja sembunyikan agar ibu nggak kepikiran. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kamu betul-betul perempuan yang tegar dan kuat. Ya udah masuk ya, yuk. Kalian pada duduk sini, ibu bikin minuman ya. Nggak usah, Bu, biar aku aja yang bikin minum ya. Ya udah. Kalian dulu, nak. Ya, Bos. Pelan-pelan. Gimana kondisi ibu? Sakitnya masih suka kambuh? Alhamdulillah. Ya gitulah. Ntar kabur, ntar enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hah? Biar saya aja yang bukain. Ibu duduk aja di sini ya. Oh iya, iya. Setia. Jadi Kak Irwan mau mencelakai Aisyah. Saya rasa saat ini adalah momen yang paling pas. Sekarang ini, Aisyah kan sedang keluar kota. Jadi sangat mudah untuk mencelakai dia tanpa harus siapapun curiga. Ya, nanti saya akan minta orang suruhan saya untuk mencelakai Aisyah. Dan saya minta mereka untuk menghadang mobilnya pada saat mereka dalam perjalanan pulang. Ya, langsung mencelakai Aisyah. Bentar, Pak. Tapi cara kamu itu bisa mencelakai Dimas juga loh, Pak. Ingat, yang kita mau celakain ini hanya Aisyah, Dimas enggak, Pak. Kamu nggak perlu khawatir. Nanti aku bilang orang suruhanku hanya mencelakai Aisyah. Mereka tidak boleh apa-apain Dimas. Kalaupun sampai Dimas berontak ataupun ikut campur, cukup hadang dia saja atau tahan dia saja. Estin. Hai, Nak Setia. Silakan duduk, silakan duduk. Kenapa Mas Setia kesini? Apa dia udah tahu pembunuhnya Hans? Apa dia tahu kalau aku pernah dipenjara dengan alasan membunuh Hans? Setia kan lagi mencari tahu kematian Hans. Kenapa malah berakhir ada di rumah ibunya Aisyah? Oh iya, Aisyah,
kamu bikin lagi ya minumannya satu buat Mas Setia nih. Iya, Bu. Nggak usah. Tadi saya habis mampir dari rumah teman daerah sini. Ya, sekalian mampir juga lah. Ternyata bukan karena dia curiga soal aku. Kenapa Setia punya teman di kampung seperti ini? Selama ini kan dia tinggal di luar negeri. Dim, ngapain? Ibu Dina ini ibu kandungnya Aisyah, mertua saya. Kalau kamu sendiri Setia, kenal Bu Dina di mana? Gue kan saat ini lagi menyelidiki kematian Hans. Dan investigasinya sampai ke sini, ke daerah ini. Karena nama pembunuhnya Hans adalah Aisyah. Setia, tapi bukan Aisyah istri saya kan? Karena nggak mungkin Aisyah membunuh orang. Melukai semut aja, dia nggak bisa kok. Ya kan Aisyah? Iya, nggak mungkin lah. Karena nama Aisyah itu sendiri banyak banget. Ya udah, kayaknya lagi pada sibuk kan. Kalau gitu gue permisi dulu, ya. Kamu nggak mau makan atau minum dulu? Nggak usah, makasih. Bu. Ya. Aisyah, Dip, duluan ya. Hati-hati ya. Ya. Bu. Saya mau tahu dong masa kecilnya Aisyah seperti apa. Saya kan belum tahu banyak tentang Aisyah. Seperti makanan kesukaannya. Aisyah itu paling suka banget sama tahu goreng. Pernah ada satu kejadian, Aisyah itu makan tahu goreng di warungnya Mak Ija. Dia makan 5 waktu itu. Tapi ternyata ibu disuruh bayar 50.000. Kan ibu kaget, loh kok tahu goreng bisa sampai mahal bayar 50.000 ya? Ternyata yang diambil Aisyah tuh bukan tahu goreng. Yang diambil adalah otak sapi goreng. Pantesan aja ibu bayarnya mahal 50.000. Ya Allah, Aisyah. Kamu nggak bisa bedain tahu sama otak sapi ya? Ya bukannya gitu Mas, cuman waktu itu kan aku masih kecil. Nah aku kira gorengan dalamnya putih ya, aku pikir tahu. Ternyata pas dimakan kok enak banget. Ya udah, nanti kalau kamu suka, kamu pesan sama Bi Titin biar belanja di pasar dan kamu makan sepuasnya. Terima kasih ya Allah. Malam ini adalah malam yang sangat hangat untuk aku. Setelah banyak hal yang aku lalui setelah kepindahan ke Jakarta. Mobil itu slow banget lampunya. Mobil itu seperti mau nabrak kita, Aisyah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aisyah, kamu nggak apa-apa? Enggak. Ibu gimana? Nggak apa-apa ibu. Apa orang itu baik-baik aja ya? Nggak tahu deh Mas. Kamu tunggu sini ya, aku coba cek. Iya, Mas hati-hati ya. Ya udah kalau gitu aku cek Mas Dimas dulu ya Bu. Hati-hati ya. Iya. Pak. Diam, ikut, ayo ikut. Ikut. Ada apa ini? Diam. Mas Dimas. Mas Dim. Ah!
Udah diam. Ayo. Aisyah. Udah diam. Lepas! Aisyah. Ada yang nggak beres nih. Lepas! Aisyah, awas. Mas, hati-hati! Awas! Aisyah. 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 Hei. Lo gak apa-apa? Ya? Ya? Mana Dimas? Mas Dimas. Jadi ternyata Setia udah nolongin Aisyah. Dim? Mas. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Mas nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu ditolongin Setia ya? Tadi gue liat Aisyah mau dijahatin sama orang. Gue turun bantuin. Terima kasih ya Setia. Tadi nggak tahu tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan mobil saya. Saya cek ternyata saya malah disekap. Tapi lu nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Daerah sini emang banyak banget begal, Dim. Lu mesti hati-hati. Mas Setia. Makasih banyak ya, Mas. Kenapa rasanya aku cemburu ya melihat Aisyah dan Setia bertatapan seperti itu? Aisyah. Ya udah kita masuk mobil ya. Kasih ibu kamu takut khawatir. Setia, sekali lagi terima kasih ya. Nggak apa-apa. Dim, gua kawal mobil lo sampai ke Jakarta, ya? Saya rasa nggak perlu Setia. Masalahnya di sini banyak banget begalnya. At least ada 2 laki-laki yang ngejagain istri lo sama ibunya. Ya udah, boleh. Tapi nggak ngerepotin kamu kan? Enggak kok. Kamu duluan nih. Oke. Gagal? Kamu nggak berhasil mencelakai Aisyah? Aduh, gimana sih kerja kamu? Tadi itu harusnya berhasil. Berhubung ada cowok itu. Cowok? Kalau saya dengar namanya Setia. Setia? Oke, wait. Ini bukan orangnya. Iya ini benar. Benar Pak. Oh, no. Setia. Maaf Bu Lydia, siapa ini? Ada yang gak beres ini dengan Setia. Aku harus cari tahu.
sudah. Kamu pergi sana, nanti saya hubungi Lia. Baik, Pak. Pa, orang kamu gagal mencelakai Aisyah. Tapi kenapa mereka belum sampai ya? OMG. Itu suara mobilnya Dimas. Dan lengkap sudah kesusahan saya di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Pa? Berdarah? Pa? Apa kamu kenapa, Pa? Kamu berdarah, Pa? Ya ampun, Pak Irwan. Pokoknya penyakit Pak Irwan yang lama kamu lagi, Bu Siska. Sebaiknya pulang aja kali ya? Ya udah, kalau gitu kami pamit untuk pulang istirahat ya. Saya permisi dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak Irwan. Udah deh, kamu jangan maksain kamu nyetir ya. Ya, Nggak apa-apa kok, aku bisa. please, aku aja yang nyetir ya. Alhamdulillah, udah sampai kita. Iya Bu, udah sampai. Semoga pengobatannya berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, makasih nak. Udah, aku aja yang nyetir ya. Ya, udah. Yuk, kamu istirahat dulu ke sebelah sana. Pusing nggak palanya? Taruh, Pak, taruh, Pak. Yuk. Bu, sebentar ya. Ya. Mas Dimas, makasih banyak ya. Hari ini udah dijemput Ibu. Iya, sama-sama. Ibu kamu kan ibu aku juga. Yaudah sekarang kamu istirahat. Aku juga ke rumah utama dulu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas. Aisyah. Bu, kenapa suami kamu gak kesini? Kok dia malah kesana? Syah, ada yang kamu umpetin dari ibu? Cerita, Syah. Ya Allah, Bu. Aku pengen jujur. Tapi aku tahu kalau aku jujur, aku bakal nyakitin Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Mbak, saya mohon Mbak, tolong Mbak, jangan bilang kalau Mbak itu istri pertamanya Mas Dimas, Mbak, ke ibu saya mohon Mbak. Ya nggak mungkin dong Aisyah, aku nggak mau bohong. Syah, ini siapa? Saya... Ini teman aku, Bu. Ibu mau istirahat ya, Aisyah antar ke kamar ya. Mbak, aku mohon banget sama Mbak. Tolong Mbak. Tolong jangan bilang sama Ibu kalau aku istri kedua.
Jangan bilang kalau Mbak itu istri pertama Mas Dimas. Aku nggak mau Mbak bikin hati ibu hancur. Gimana seandainya kalau misalnya ibu tahu kalau ternyata Mas Dimas sudah punya istri sebelum nikah sama aku, Mbak. Jadi ibu kamu belum tahu situasi kamu yang sebenarnya di sini. Iya, tapi cepat atau lambat, aku rasa ibu kamu pasti akan tahu kebenarannya. Ya mungkin nggak dari aku, tapi bisa aja kan dari yang lain. Benar apa katanya Mbak Bianca? Aku harus jujur sama ibu. Tapi gimana aku cara ngomongnya sama ibu? Bianca? Mas. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Kalau ada sesuatu yang perlu diceritakan, ceritakan aja sama aku. Halo Mas. Sebenarnya aku... Ternyata Aisyah tuh belum bilang Mas sama ibunya kalau dia itu istri keduanya Mas Dimas. Dan Aisyah minta aku untuk merahasiakan soal ini sama ibunya. Ya mungkin Aisyah nggak mau ibunya sedih kalau tahu Aisyah itu istri kedua. Atau mungkin ada alasan yang lain. Terus sekarang kamu istirahat. Ya. Dan aku terima kasih Bianca. Kamu adalah istri aku yang paling sabar. Ganti baju dulu, Ki. Iya. Sebenarnya ada apa dengan Bianca? Ibu senang kamu di Jakarta udah ada temen, jadi kamu nggak sendirian lagi. Iya, Bu. Rumahnya Dimas besar ya Aisyah? Bu, sebenarnya Kenapa Aisyah? Kok kamu ngomongnya ragu sama ibu? Ada yang kamu tutupin dari ibu ya? nggak ada, Bu. Aisyah cuma mau bilang udah malam, ibu pasti capek. Tidur yuk. Oh ya, kamu lagi nungguin suami kamu? Iya. Yaudah, ibu tidur duluan ya. Berat sebenarnya buat aku nggak jujur sama ibu. Maafin aku, Bu. Pernikahan aku dengan Mas Dimas tidak seperti yang ibu pikir. Kenapa juga sih kau harus stay di rumah sakit? Tahu gitu kau gak usah bawa kesini, di rumah aja cukup. Kalau kayak gini kan harusnya dirawat. Males aku. Pa,
Kamu kenapa sih marah-marah? Udah deh, ini tuh perawatan yang terbaik yang kamu harus dapetin, Pak. Kamu dengerin dulu, nih, kanker kamu itu stadiumnya udah tinggi, Pak. Udah kamu ikutin apa kata dokter ya? Iya, aku nggak apa-apa kok. Udahlah, pokoknya aku mau pulang sekarang juga, hari ini juga. Kelamaan di sini tuh nggak sehat buat aku, yang ada tambah stres, tambah sakit lagi. Iya. Ya udah, aku tanya dulu sama dokter, kamu boleh pulang apa enggak hari ini, ya? Kamu sabar dulu, oke? Bentar ya, Pak. Suami kamu mana nggak ikut sarapan? Udah berangkat ke kantor. Perasaan tadi ibu bangun pagi tapi nggak dengar suaranya Dimas. Ibu mau pakai lauknya apa, Bu? Aja. Tahu aja. Yang kencang, suster. Syah, itu ada suara anak-anak. Anak siapa? Tinggalnya di sini atau gimana? Siapa ini? Papa. Pintar. Pa, dorong ayunannya dong. Boleh. Wah, kurang kenceng nggak? Iya. Oh, pegangan nanti jatuh. Aduh, cucu Oma bahagia banget bisa main sama papanya. Sayang, kita sarapan dulu yuk. Oke, Ma. Ayo, Pa, sarapan. Papa nanti nyusul. Kamu sarapan dulu sama Mama. Karena Papa mau ke tempatnya Tante Isa dulu. Oke, Pa. Pas dulu dong. Ayo, Tati, sarapan. Ayo, Sus. Nggak benar ini, sangat nggak benar. OMG, pagi-pagi udah bikin emosi tingkat tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Waalaikumsalam. Ibu pikir Biar aku aja. udah berangkat kerja. Nggak taunya masih ada. Tapi nggak kedengaran suaranya ya, Dimas? Saya takut gangguin ibu lagi istirahat. Enggak juga. Oh ya Dimas, ibu dengar suara anak kecil. Itu anak siapa ya? Ibu tanya sama Aisyah, dia belum jawab. Itu anaknya Dimas ya. Anak Dimas. Ya Allah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Dimas ini duda? Tapi kok Aisyah nggak pernah cerita soal ini? Asal kamu tahu ya, Dimas itu sudah menikah, sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan anak perempuan kamu ini adalah pengganggu rumah tangga orang lain. Mah,